Selanjutnya saya mau undang Kang Rizky Awal. Kang Rizky Awal, Damang, kemana? Ya, Assalamualaikum. Sibuk sekali Kang Awal ini ya. Ya, Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Awal lagi di mana, Kang Awal? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Saya di Jakarta sekarang. Jakartanya di mana, Kang? Pusat? Jakarta Pusat. Jakarta Pusat. Oke. Di jantungnya peradaban. Jantung peradaban Nusantara Indonesia. Nusantara. Oke, Kang Akbar. Kang Deden, tolong dibantu dong. Kita pengen kenal sama Kang Rizky Awal. Barangkali sahabat-sahabat ada yang penasaran siapa sih beliau ini, kok di dunia kampus, dakwah kampus ini beliau sekarang membahana gitu ya. Jadi beliau ini nama aslinya adalah Rizky Awal, bukan Rizky Syawal ya. Bukan. Kalau Rizky Syawal itu kembaran. Kang Awal, ada di. Kembaran ya. Di Kang Rizky Awal. Nah, beliau aktif di dakwah kampus sebagai ketua LDK DKM 4 tahun 2009-2010. Beliau pernah mengenyam pendidikan di Sastra Wisya 4. Ini bahaya sekali. Sama Habib Nurmagomedov ya. Dan beliau melanjutkan kuliah di STAI PTDI Jakarta. Di jurusan apa Kang Awal? Ekonomi Syariah ya? Ekonomi Syariah. Wah, luar biasa. Beliau ini adalah pembina sejumlah komunitas hijrah, pendiri komunitas dakwah Islam juga, dan saat ini sangat aktif sekali menulis berbagai artikel dan juga buku. Dan aktivitas sekarang adalah menjadi pengembang dakwah, selain itu menjadi pebisnis dan konsultan internet marketing, ya. Juga mengelola Yayasan Sinergi Hijrah Indonesia. Beliau sudah punya satu istri, satu putra. Berapa tahun Kang Awal Sultan Muhammad? Mei akhir ini masuk usia 2 tahun. 2 tahun. Beda 2,5 tahun sama anak saya ya. Akun sosial medianya bisa kita kunjungi di Instagram @rizkyawal. Nah, Kang Awal, kita mau tanya-tanya nih. Kang Awal ini kan pada tahun 2011-2012 pernah menjabat sebagai koordinator nasional nih. LDK, sebuah lembaga dakwah kampus yang fungsinya adalah melakukan fungsi koordinasi, artikulasi opini, dan juga mengumpulkan gerak dakwah kampus, ya, networking. Networking dakwah. Networking dakwah. Boleh dong cerita sama kita terkait dengan pengalaman Kang Awal ketika menjadi seorang koordinator DKLDK, susah suka dukanya, kemudian juga bagaimana pengaruh dakwah kampus nih pada saat itu di Nusantara. Silakan Kang Awal. Ya, saya sangat berterima kasih diundang dalam acara buku ini ya. Sebenarnya itu kan CV ini ditulis 1,5 tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu ya sebenarnya CV ini ditulis. Dan banyak sekali perubahan aktivitas saya juga selama 1 tahun ini gitu. Dan jujur bagi saya sih ketika beraktivitas di masjid kampus waktu itu punya peranan penting dalam hal pengembangan diri lah istilahnya ya, dan juga aktivitas sekarang ya, di mana saya lebih suka dengan networking jaringan gitu. Saya dengan beberapa YouTuber dakwah itu buat aliansi lintas YouTuber gitu, dikenal dengan All You gitu. Ada tokoh-tokoh di sana masuk semua, ada Pak Refli Harun, ada juga Bunda Nino Warisma dan CS ya. Itu bagian dari saya bisa melakukan itu karena peranan penting dari masjid kampus waktu itu gitu. Karena ketika itu saya 2011 ya, sampai 2014 apa ya, 2015 saya menjabat sebagai koordinator BKLDK dakwah kampus, kemudian digantikan oleh sahabat saya Mas Ali Barsyah gitu. Dan peranan dakwah kampus dulu memang luar biasa ya, bersanding dengan badan eksekutif mahasiswa itu punya pengaruh dalam hal arus opini di tengah-tengah mahasiswa dan juga masyarakat tentunya. Jadi
Dan kebetulan kampus waktu itu ditunjuk sebagai koordinator nasionalnya, ya, koordinator nasional, dan saya diamanahi untuk menjadi itu ketika hasil musyawarah di UM Malang, ya, Universitas Negeri Malang. Ya, dan jujur baru pertama kali waktu itu juga ketika saya diharuskan tampil ke muka publik, ya, langsung. Saya masih ingat waktu itu isu tentang NI, ya, Negara Islam Indonesia. Ya. Beredar isu tentang NI, kemudian setelah ditunjuk sebagai pejabat Kortas BKLDK, kemudian langsung mengadakan press conference tentang kehidupan NI di kampus, ya, dan itu diliput banyak media, gitu. Dan selepas dari itu tentu dengan kontrol jaringan, komunikasi jaringan, jadi kita mengerti tentang ternyata di setiap kampus itu punya budaya, value yang berbeda-beda dalam aktivitasnya. Di Bandung dengan di Malang itu berbeda dengan di Makassar, ya. Kebetulan hampir seluruh pulau di Indonesia sudah saya jelajahi, ya. Dari Kalimantan, Sulawesi, ya. Memang yang belum Maluku, kemudian tuh Nusa Tenggara belum. Maluku, Nusa Tenggara, Papua itu belum. Ya. Bahkan gara-gara dakwah, ya, saya bisa nembus ke Hong Kong juga, ya, bersama dengan Ustadz Akbar Nazari Muhammad. Jadi saya sangat berterima kasih ke Masjid Unpad khususnya, dan di sini ada Masjid Kampus khususnya. Di sini juga ada Pak Nur Hilal, ya, dosen fisika, ya. Sangat inspiratif lah beliau. Beliau itu tahun terakhir ketika 2006 saya masuk, beliau jadi ketua umum, gitu. Kemudian digantikan sama yang berikutnya, gitu, Pak Budi Yasanto, Pak Heru Nugraha. Tapi ada kesan cukup menarik juga, ya. Ada hal-hal yang menurut saya sangat berkesan, ya. Ada ya sesuatu yang menurut saya itu luar biasa, makanya kenapa saya nulis marbot itu, ya, tentang kehidupan marbot. Jadi marbot itu ya memang aktivitasnya enaknya jadi marbot, sholat nggak ketinggalan minimal, gitu. Itu enaknya jadi marbot, ya, sholat subuh nggak ketinggalan, ya. Minimal dibangunin untuk sholat subuh, ya. Masya Allah. Itu sih salah satu hal, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Ini kalau nggak saya dihentikan nih, kayaknya saya bisa ngomong 2 jam nih kayaknya. Itu Oke, menarik sekali, ya, Kang Awal, ya. Jadi saya mengenal Kang Awal ini sebagai salah seorang sosok yang menurut saya multi talent, ya. Saya belajar banyak hal dari Kang Awal ini, terutama dulu sering ngajarin Photoshop saya, ya. Ngajarin publikasi kegiatan-kegiatan Masjid Kampus, kemudian juga public speaking, ya. Banyak teman-teman juga yang akhirnya banyak mempelajari talenta salah satu hal yang spesial waktu saya masih ingat itu ketika pencalonan capres, ya, capres dan cawapres BEM negeri itu, bagaimana ada istilah pisang itu, ya, suka pisang itu sesuatu hal yang masih teringat, kisah-kisah bahagia waktu memperjuangkan kehidupan Islam di kampus. Nanti ada nggak, Kang, kisah itu di buku ini? Kang Awal kok mute? Ya, ini sesuatu yang hal rahasia. Kalau dibongkar semua nanti orang nggak jadi beli bukunya, gitu. Oke. Berarti nanti ada untold story-nya, ya. Ditunggu Kang Awal sebagai inisiatornya. Oke. Kang Awal, terima kasih atas pengenalannya. Tapi sebelumnya saya mohon maaf tadi saya lupa menyapa beberapa senior saya dan juga guru saya yang ada di sini, termasuk Ustadz Nurilal Ahmad, ya. Beliau juga satu departemen saya ketika di Unpad. Mudah-mudahan sehat selalu, Ustadz Nurilal. Kangen, udah lama nggak ketemu. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu, kangen lagi. Juga ke beberapa guru-guru saya lainnya yang hadir di sini, mohon izin untuk ngobrol-ngobrol.